Safety, ketemu lagi dengan saya Istian Jayanto. Kali ini obsesi kita adalah mengenai masalah tidur. Tapi jangan lupa subscribe, like, and comment. Oke Sobat Safety, kita harus pahami sama-sama tidur itu merupakan kebutuhan pokok tubuh yang harus kita penuhin. Saat kita tidak penuhin baik dari sisi kualitas ataupun kuantitas, maka dapat menyebabkan kecelakaan di tempat kerja kita. Maka dari itu ada hal yang penting perlu saya sampaikan kepada teman-teman. Apa sih penyebab kurangnya tidur ini? Yang pertama adalah kita tidak memahami kebutuhan jam tidur. Secara umum dari beberapa riset dunia internasional, kebutuhan kita 7-8 jam loh ya, Sobat Safety ya. Kita harus penuhin itu sebagai tanggung jawab pribadi. Yang kedua adalah waktu kerja yang tidak cukup. Ini beberapa poinnya harus kita pahamin. Kadang kita jam kerja terlalu panjang, bisa jadi juga pulang kerja ini melakukan hobi nih, contoh mancing, kemudian ngantar belanja, dan aktivitas yang lainnya. Poin yang ketiga yaitu fasilitas yang kurang memadai. Bisa jadi kamarnya terlalu pengap ya, panas, atau mungkin lingkungan kita terlalu bising ya, banyak kegaduhan. Ini menimbulkan kita sering terbangun dan kualitas tidurnya pasti tidak bagus. Poin yang keempat adalah disiplin pribadi. Nah, kita juga harus paham Sobat Safety, disiplin pribadi untuk tidur ini wajib menu yang jadi tanggungan kita sendiri ya, supaya tubuh kita ini berimbang, siap fisik untuk bekerja lagi ya, agar kembali bugar ya, sesuai dengan harapannya. Maka dari itu ya, dari 4 poin tadi yang kita bahas, kita juga harus paham ya, apa sih dampaknya kalau kurang tidur itu. Yang pertama adalah metabolisme tubuh ini terganggu pastinya. Yang kedua adalah perbaikan sel-sel tubuh yang setelah kita pakai bekerja seharian ini tidak memadai. Dan juga berimbas ya, 2 poin tadi ditambahin akumulasi yang cukup lama, ini mengakibatkan pemulihan fisik dan mental tidak memadai. Wah, ini nih ya, ini yang sangat berisiko sekali. Tadi kita harus pahami sama-sama dari penyebab dan dampaknya, kita harus bijak nih. Nah, kali ini yang terakhir, saya akan sampaikan beberapa tips bagaimana sih kita memperbaiki kualitas tidur kita. Poin 1 adalah istirahatlah 7-8 jam Sobat Safety. Yang kedua, manfaatkan waktu jeda istirahat di sela-sela jam kerja buat benar-benar tidur nih. Jangan sampai main HP, ngobrol, atau aktivitas yang lainnya. Yang ketiga, buatlah kamar Anda nyaman ya. Dikasih AC mungkin ya, contohnya ventilasinya yang baik, suasana nyaman, tidak bising, tidak berisik, dan juga bikinlah suasana gelap sehingga tidurnya lelap, kualitasnya mantap. Yang keempat yaitu disiplinlah tidur. Ya, kalau kebutuhan Anda jam tidurnya 7 jam misalkan, ya udah mulai aja jam 9, bangunnya jam 4 atau mungkin setengah 5 gitu ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Itu rutin konsisten agar kita selalu istiqomah menjaganya. Yang kelima adalah berikan pengertian. Kepada siapa itu? Yang pertama, kalau Anda tinggal bersama keluarga, berilah pengertian kepada pasangan dan putra-putrinya agar kalau Anda tidur tidak diganggu. Yang kedua, jika kita tinggal di area camp ataupun kos-kosan, beri pengertian juga kepada rekan kerja Anda atau teman sekos Anda. Kasih tahu nih, jangan sampai waktu Anda tidur membuat kegaduhan ya, ataupun suasana yang bising sehingga tidur Anda tidak nyaman ya. Yang keenam, jangan lupa matikan handphone ya, TV ataupun gadget ya, agar kita bisa tidurnya benar-benar kualitas terjamin, dan paginya atau setelah tidur kita juga bisa dalam kondisi fisik yang prima untuk menatap pekerjaan yang akan kita lakukan. Yang ketujuh, jangan lupa ya, kita tidak perlu memikirkan masalah yang berat-berat. Ini membuat kita sering terbangun dan terganggu pastinya, membuat kita gelisah.
Yang kedelapan adalah jadi prioritas utama dari aspek spiritual juga. Berdoalah sebelum tidur, meminta kualitas istirahat, dan kita bisa kembali bugar setelah bangun tidur. Jadi itu Sobat Safety, lakukan yang terbaik sebagai tanggung jawab diri kita, karena keluarga kita menanti dengan selamat, sehingga kita bisa sehat, aman, selamat, dan produktif.